Dan ini sebagai bagian komitmen juga dari pemerintah dan perwakilan rakyat Komisi 13 membuka jalan prestasi anak bangsa. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa terus dorong peningkatan olahraga dan juga bagaimana kita merangkul semua pihak ya, yang bisa mengibarkan bendera merah putih. Kami dari Komisi 13 mensupport, mendukung yang mana tujuan Bapak Erik ya sebagai Kemenpora dan juga KTPSI untuk meningkatkan, memajukan sepak bola Indonesia. Intinya kami di Komisi 13 mendukung, mensupport apa yang diingini oleh Kemenpora. Terima kasih. Baik, saya nanti coba akan sampaikan ya, harus ada jeda waktu dulu kosong nih ya, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada naturalisasi nih, sambil mengevaluasi mereka gitu loh, yang pernah dinaturalisasi seperti apa, apakah stop selama sekian tahun dengan yang sudah direkrut itu sudah bagus atau tidak. Giovanni van der Wees, kiper muda keturunan Indonesia, resmi tekan kontrak profesional dengan Ajax hingga 2029. Tapi dalam sepak bola, saya ingatkan sistem kepemimpinannya adalah kolektif kolegial. Jadi seorang Erick Thohir penting di backup oleh wakil ketua umum yang kompeten, yang capable, juga para exco-nya. Problem utama prioritas menurut saya adalah pembenahan organisasi. Tingkat kepercayaan publiknya sedang rendah, sangat rendah. Karena sangat rendah, maka pemimpin perlu menaikkan trust itu dengan kerja nyata, dengan bukti nyata yang konkret. Memang lazim di beberapa negara, bahkan di negara-negara Eropa yang sepak bolanya sudah maju, oke itu. Tapi memang ada beberapa hal, dan tadi saya minta bahwa naturalisasi yang sudah diberikan itu tolong dievaluasi ya. Dia sudah memberikan kontribusi seperti apa, umpamanya dalam sepak bola sudah memberikan prestasi apa. Kan ini kalau tidak dievaluasi maka kita mubazir ya kan. Ini jalan pintas yang kemudian jangan kemudian menghambat terkait dengan pencarian bibit-bibit pemain baru dari daerah ya. Ajax Amsterdam kembali menjadi sorotan dunia sepak bola setelah mengumumkan bahwa salah satu talenta muda mereka, Giovanni van der Wees, telah menandatangani kontrak profesional pertamanya hingga 30 Juni 2029. Kabar ini tidak hanya menggembirakan bagi publik Belanda, tetapi juga memicu antusiasme besar di Indonesia. Pasalnya, Giovanni memiliki akar keluarga dari tanah air, tepatnya dari Cirebon dan Bandung, melalui garis keturunan ayahnya. Berita ini menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, terutama di kalangan pecinta sepak bola Indonesia yang selalu menantikan hadirnya pemain diaspora untuk memperkuat timnas Garuda. Dengan usia yang masih 17 tahun, Giovanni dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di posisi penjaga gawang. Sejarah panjang Ajax dalam melahirkan talenta. Ajax bukanlah klub sembarangan. Sejak era Johan Cruyff, klub ini dikenal sebagai pabrik pemain muda yang berkonsisten melahirkan bintang dunia. Akademi Ajax yang dikenal dengan nama The Toekomst masa depan telah menghasilkan sederet nama besar seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar, Wesley Sneijder, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong. Tradisi ini membuat setiap pemain muda yang menandatangani kontrak profesional dengan Ajax selalu mendapat perhatian besar. Giovanni van der Wees kini masuk dalam daftar panjang talenta yang diharapkan bisa menjadi bintang masa depan. Giovanni lahir di Belanda pada tahun 2009. Ia mulai meniti karir sepak bola sejak usia dini, bergabung dengan klub lokal Fortuna Wormerveer sebelum akhirnya direkrut oleh Ajax pada 2019. Sejak saat itu ia berkembang pesat di Akademi Ajax dan kini dipercaya sebagai penjaga gawang utama di tim U19. Sebagai kiper, Giovanni dikenal memiliki refleks cepat dalam menghadapi tembakan jarak dekat, postur ideal untuk seorang penjaga gawang modern, kemampuan komunikasi yang baik dengan lini pertahanan,
Distribusi bola yang rapi sesuai dengan gaya bermain Ajax yang menekankan build up dari belakang. Akar keluarga dan kaitan dengan Indonesia, Giovanni memiliki latar belakang multikultural. Dari sisi ayah, ia mewarisi darah Indonesia. Kakeknya lahir di Cirebon, sementara neneknya berasal dari Bandung. Ibunya sendiri berasal dari Polandia. Kombinasi ini menjadikan Giovanni sebagai sosok yang unik, dengan identitas yang menghubungkan Belanda, Indonesia, dan Polandia. Bagi publik Indonesia, fakta bahwa seorang pemain muda berbakat memiliki akar dari tanah air selalu menimbulkan harapan besar. Giovanni kini dianggap sebagai salah satu anak bangsa yang berpotensi memperkuat timnas Garuda di masa depan. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Giovanni akan memilih membela timnas Belanda atau Indonesia? Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemain diaspora akhirnya milih Indonesia seperti Jordi Alba Spanyol Indonesia, Sandy Walsh Belanda Indonesia, Shane Patinama Norwegia Indonesia. Dengan status keturunan, Giovanni memiliki peluang untuk dinaturalisasi jika ia bersedia. Namun, keputusan ini tentu bergantung pada banyak faktor, termasuk karirnya di Belanda dan peluang menembus tim nasional Belanda. Analisis taktis, gaya bermain Giovanni. Sebagai penjaga gawang, Giovanni memiliki sejumlah kelebihan. Shot stopping, refleks cepat membuatnya mampu menggagalkan peluang lawan. One-on-one situation, keberanian menghadapi striker lawan. Ball distribution, kemampuan mengirim bola ke lini tengah dengan akurat. Namun ada beberapa aspek yang masih perlu dikembangkan. Pengalaman masih minim jam terbang di level senior. Konsistensi perlu menjaga performa stabil dalam tekanan pertandingan besar. Aerial duels. Meski posturnya ideal, ia masih perlu meningkatkan kepercayaan diri dalam duel udara. Kabar kontrak Giovanni langsung viral di Indonesia. Tagar seperti Timnas Indonesia, tagar PSSI, dan tagar Kita Garuda ramai digunakan oleh netizen. Banyak yang berharap Giovanni bisa menjadi bagian dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Unggahan akun-akun sepak bola di Instagram dan Twitter dipenuhi komentar positif. Ada yang menyebut Giovanni sebagai masa depan Garuda, ada pula yang berharap PSSI segera melakukan pendekatan untuk membuka peluang naturalisasi. Kehadiran pemain diaspora seperti Giovanni memiliki dampak besar bagi psikologi publik Indonesia. Di tengah harapan besar untuk melihat timnas Garuda tampil lebih kompetitif di level internasional. Sosok pemain keturunan sering dianggap sebagai harapan baru. Selain itu, keberadaan Giovanni juga memperkuat identitas diaspora Indonesia di Eropa, yang menjadi simbol bahwa akar Indonesia tetap hidup dan berkontribusi di panggung internasional. Indonesia pernah memiliki harapan besar pada beberapa kiper diaspora, namun belum semuanya terrealisasi. Giovanni kini dianggap sebagai prospek paling nyata karena ia sudah berada di jalur profesional bersama klub besar seperti Ajax. Jika dibandingkan dengan kiper muda lain di Asia Tenggara, Giovanni memiliki keunggulan karena ia ditempa di salah satu akademi terbaik dunia. Dengan kontrak hingga 2029, Giovanni memiliki waktu panjang untuk berkembang di Ajax. Jika ia mampu menembus tim utama, peluangnya untuk tampil di level tertinggi Eropa sangat besar. Bagi Indonesia, masa depan Giovanni akan sangat bergantung pada komunikasi antara PSSI, keluarga pemain, dan sang pemain sendiri. Jika ia memilih Indonesia, Giovanni bisa menjadi salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Jika ia memilih Indonesia, Giovanni bisa menjadi salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Garuda. Kontrak profesional Giovanni van der Wijs dengan Ajax hingga 2029 bukan hanya kabar gembira bagi Belanda, tetapi juga bagi Indonesia. Dengan akar keluarga dari Cirebon dan Bandung, Giovanni kini menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola nasional. Publik Indonesia menanti dengan penuh antusias apakah Giovanni akan menjawab panggilan Garuda atau tetap berkarir bersama Belanda. Yang jelas, perjalanan panjang sang kiper muda baru saja dimulai dan dunia sepak bola akan terus menyoroti langkah-langkahnya.